Shalom blessed people, selamat kembali beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak Anda semua untuk membuka hati untuk belajar satu tema firman Tuhan, yaitu you cannot please everybody. Artinya apa? Engkau tidak bisa menyenangkan semua orang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk belajar tentang seperti apa sih sikap hidup yang sehat, sikap hidup yang benar, supaya di dalam keseharian kita bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal, dengan fokus untuk kemuliaan Tuhan, dan terutama kita pun boleh menjalani segala aktivitas kita dengan sukacita karena Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah hidup kita. Saudara, disadari atau tidak, ternyata di dalam keseharian kita ini banyak orang yang hidup dengan berusaha menyenangkan orang lain terus-menerus. Ya, memang menyenangkan orang lain itu gak salah, baik juga. Tapi bayangkan coba, kalau kita berusaha mendapatkan likes, mendapatkan perkenanan dari berbagai macam orang, apakah bisa kita ini menyenangkan semua orang? Ya, memang kita harus berusaha menyenangkan orang tua kita. Betul, kita harus berusaha menyenangkan keluarga, teman, orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan kita. Supaya apa? Supaya kita ini bisa merasa diterima atau dihargai. Namun, sadarkah Anda, pada waktu kita ini berusaha menyenangkan si A, si B, si C, ternyata ketika kita menyenangkan si A, si B kurang suka dengan tindakan kita. Ternyata ketika kita kemudian berusaha menyenangkan si B, si A jadi nggak senang, si C juga kurang suka, dan demikian seterusnya, sehingga akhirnya ketika hal seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun lamanya, banyak orang mulai mengalami dampak-dampak negatif karena sehari-hari mereka ini berusaha menjadi people pleasers, orang-orang yang berusaha menyenangkan hati semua orang. Nah, berikut ini saudara, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat apa sih dampak-dampak negatif kalau kita di dalam hidup ini terus-menerus berusaha menyenangkan semua pihak. Yang pertama, kita bisa kehilangan rasa berharga. Jika ada orang yang kecewa atau marah dengan kita kemudian menjadi stres, kita menjadi kehilangan rasa berharga, dan mood tentu saja menjadi sangat buruk. Demikian juga, kita juga bisa menjadi depresi karena kita merasa nggak pernah benar. Ada orang yang berkata, Pak, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi kok hasilnya nggak maksimal, orang itu nggak suka, saya merasa bersalah, orang itu marahin saya. Dan ketika itulah ia mulai marah kepada dirinya sendiri, dia mulai sedih, dia mulai mengurung diri, dia mulai depresi karena merasa apapun yang saya lakukan itu nggak ada yang maksimal, tapi orang justru salah mengerti dengan saya. Contoh yang lain, dampak negatif. Menjadi people pleaser adalah tidak bisa berkata tidak. Karena sungkan kepada semua orang, diminta tolong apa aja, disuruh apa aja, ya. Akhirnya kacau semua pekerjaan. Karena apa? Tidak bisa fokus. Demikian juga saudara, karena merasa sungkan kepada orang lain, akhirnya orang-orang ini berdusta demi kebaikan. Karena apa? Biar tidak menyinggung orang yang bersangkutan. Sehingga akhirnya mereka mengatakan,
white lies atau dusta putih. Ya, berdusta buat kebaikan nggak apa-apa lah kan, demi keutuhan bersama, demi kerukunan bersama. Namun dampaknya ini bisa menjadi hal yang sangat buruk di dalam kehidupannya. Dan saudara, orang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang, biasanya endingnya dia selalu dimanfaatkan banyak orang. Ada apa-apa, suruh dia. Ada apa-apa, panggil dia. Kenapa? Karena orang berpikir orang ini bisa dimanfaatkan. Dan kalau seperti itu yang terjadi, maka kehidupan banyak orang menjadi kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, saudara, hari ini di dalam tema You Cannot Please Everybody, kita mau belajar gimana sih cara hidup yang benar dari Rasul Paulus. Kalau Anda memperhatikan, Rasul Paulus itu adalah seorang hamba Tuhan yang kenyang makan asam garam di dalam pelayanan. Dia berjumpa dengan banyak orang, dia harus ngurusin banyak pihak, dia berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, di dalam pelayanannya ada yang suka dengan dia, ada yang kontra dengan dia, ada yang berusaha menjelek-jelekan dia, ada juga yang pro dengan dia. Namun ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat bahwa Rasul Paulus itu di tengah-tengah segala problem pelayanan yang ia hadapi, dia tetap berjalan maju dengan tujuan yang jelas. Karena apa? Karena Paulus tahu bahwa hidupnya, pelayanannya adalah untuk menyenangkan Tuhan saja, bukan untuk menyenangkan semua orang. Dia punya prinsip yang teguh dalam hal ini. Sehingga berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai penderitaan yang harus ia hadapi, ia tanggung dengan setia. Dan Tuhan senantiasa bekerja melalui kehidupan Rasul Paulus ini. Nah, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, kita menjumpai, saudara, bahwa gereja Tuhan bertumbuh dan berkembang mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 tentang amanat agung. Nah, satu tokoh yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengembangkan gereja mula-mula adalah Rasul Paulus ini. Dan saudara, Rasul Paulus ini mengadakan 3 perjalanan penginjilan dengan hasil jiwa-jiwa yang dituai secara luar biasa. Nah, saudara, hari ini secara khusus kita akan melihat pelayanan Rasul Paulus ketika ia ada di sebuah kota yang namanya Listra. Anda bisa membaca ayatnya di dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Listra ini di zaman sekarang lokasinya adalah Turki, ya. Oke, yuk kita akan membaca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk saudara. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia."
Barnabas yang bersama dengan Paulus, mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang-orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Nah, perhatikan ayat yang ke-18 ini, saudara. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, nih ya, Paulus dan Barnabas tidak mau disembah. Mereka berkata, "Kami ini manusia biasa aja kok, jangan sembah kami, sembahlah Allah, sembahlah Yesus." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. 19, perhatikan. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. 20. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Nah, saudara, kita lihat bahwa di Listra itu ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Lalu ketika ia mendengarkan khotbah Paulus yang pada waktu itu lewat di sana, ia mendengarkan khotbah itu dengan penuh perhatian, dan ketika ia dengerin firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, imannya bangkit. Dan saudara, ketika imannya bangkit, Tuhan menjawab doa-doanya. Hari itu juga si lumpuh itu menerima mujizat kesembuhan yang luar biasa. Kaki yang sebelumnya tidak pernah ia pakai untuk berjalan karena dari lahir dia sudah lumpuh. Sekarang dia bisa berjalan, dia bisa lari, dia bisa melompat. Wah, luar biasa. Dia gembira bukan main. Dan ketika orang-orang melihat peristiwa yang luar biasa itu, para penduduk Listra bersorak-sorai. Mereka memuliakan siapa? Bukan Tuhan. Memuliakan Paulus dan Barnabas. Mereka dianggap dewa yang turun dari langit. Dan dalam seketika, dua hamba Tuhan ini menjadi selebritis. Menjadi orang-orang yang disanjung-sanjung di kota Listra ini. Karena apa? Karena mereka berhasil menyembuhkan orang lumpuh. Mujizat terjadi. Dan orang-orang menyanjung Paulus dan Barnabas secara berlebih-lebihan. Nah, tapi saudara, kita melihat
ternyata sanjungan demi sanjungan dari penduduk Listra yang diberikan kepada Paulus tidak berlangsung lama. Kalau kita lihat ya, pada waktu itu datanglah orang-orang Yahudi yang membenci pelayanan Paulus. Mereka datang ke Listra, kemudian memfitnah, kasak kusuk, menyebarkan gosip, mematikan karakter Paulus. Sehingga akhirnya saudara, orang-orang yang tadinya memuja-muja, sikapnya berubah menjadi penuh kebencian. Sehingga kalau Anda perhatikan dalam Alkitab tadi, mereka yang tadinya menyanjung-nyanjung, mengambil batu dan melemparkannya kepada Paulus dan Barnabas. Dirajam batu sampai dikira mereka pikir ini pasti sudah mati. Nah, saudara, inilah yang kita mau pelajari pada hari ini. Ternyata manusia itu gampang sekali berubah, dan kalau kita di dalam hidup ini berusaha menyenangkan semua orang yang hatinya gak stabil, gampang berubah, hari ini suka, besok benci, ya, demikian juga sebaliknya. Wah, saya bayangkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat-sangat repot sekali. Dari pelayanan Rasul Paulus di Listra ini, mari kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita lihat ya, Roma 10:17. Baca yuk bareng-bareng dengan saya. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dengerin apa? Dengerin firman Kristus, mendengarkan firman Allah. Saudara, biasanya telinga kita ini suka mendengarkan musik, kita suka mendengarkan berita. Ada begitu banyak hal yang kita dengarkan setiap hari. Ada berita, ya, ada musik, ada yang lain-lain, segala macam, podcast zaman sekarang juga. Namun, kita belajar bahwa kalau kita mau iman kita ini bertumbuh, kita harus selektif dengan apa yang kita dengar setiap hari. Coba kita kembali kepada peristiwa di Listra ini. Pada waktu itu di Listra ada seorang yang lumpuh dari lahir. Dia berpikir, sampai tua, sampai mati, saya tidak akan pernah bisa berjalan. Tapi hari itu, Paulus datang ke Listra dan berkhotbah tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika si lumpuh itu mendengar khotbah Paulus tentang Yesus Kristus, pengajarannya yang luar biasa, kasihnya yang luar biasa, mujizatnya yang dahsyat. Dan ketika ia fokus kepada firman Tuhan, imannya itu bertumbuh. Imannya itu menjadi semakin kuat. Dan ketika Paulus melihat bahwa si lumpuh itu beriman kepada Yesus Kristus, maka kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, dan si lumpuh itu menjadi seorang yang sehat kakinya, orang yang bersukacita luar biasa, karena bukan hanya hidupnya dipulihkan, namun kesehatannya pun, kakinya pun mendapat mujizat yang luar biasa. Syaraf-syarafnya diganti Tuhan, tulang-tulangnya diganti Tuhan dengan tulang-tulang yang baru, sehingga ia bisa berjalan dengan normal.
Luar biasa kisah yang satu ini. Tapi di sini kita melihat saudara, proses mujizat yang diterima oleh orang lumpuh ini bermula ketika ia membuka hati kepada firman Tuhan, sehingga imannya bertumbuh dengan pesat. Jadi saudara, kalau kita mau iman kita bertumbuh kuat, bahkan di tengah-tengah suasana pandemi yang penuh dengan tantangan, maka setiap hari kita harus memberikan asupan yang sangat bergizi, yaitu firman Tuhan buat rohani kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang semakin kuat di dalam Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Bayangkan di dalam hati kita itu ada dua macam burung. Yang pertama adalah burung gagak yang warnanya hitam. Burung gagak ini melambangkan hal-hal yang negatif. Kalau kita kasih makan burung gagak ini dengan kekhawatiran setiap hari, kalau yang kita dengerin setiap hari itu adalah berita-berita yang menakutkan, yang kita makan setiap hari itu adalah hal-hal yang negatif, maka si gagak ini akan makin kuat dan suaranya makin banter. Krok, 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 krok. Namun saudara, kalau setiap hari yang lebih kita kasih makan adalah si burung merpati yang melambangkan kebaikan, kita kasih makan burung merpati ini dengan firman Tuhan, dengan ayat-ayat yang senantiasa mengingatkan akan kebaikan Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi kuat di dalam hidup kita dan membuat iman kita bertumbuh dengan pesat. Burung merpati yang terus-menerus dikasih makan firman, suaranya akan dominan di dalam kehidupan kita. Jadi kembali kepada diri Anda masing-masing. Kalau Anda mau Tuhan senantiasa memperkuat imanmu, maka nikmatilah menu firman Tuhan ini setiap hari di dalam kehidupan saudara. Bisa bilang amin? Cintailah Alkitabmu. Kembalilah kepada firman Tuhan. Karena ketika kita membuka hati untuk firman Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, kekuatan yang baru mengalir, kuasa Allah mengalir, kesegaran yang baru mengalir, bahkan mujizat Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa bilang amin? Haleluya. Itu yang pertama saudara, bahwa iman datang melalui pendengaran akan firman Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua yang kita tarik dari peristiwa di Listra ini, kita belajar bahwa sikap manusia itu gampang sekali berubah. Itu sebabnya saya katakan tadi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kembali kepada kisah Paulus di Listra. Karena melihat mujizat, maka masyarakat kota Listra itu menyanjung tinggi Paulus dan Barnabas. Mereka ini disebut sebagai dewa yang turun dari langit. Kalau Anda memperhatikan sejarah, memang pada masa itu ada legenda tentang dewa Zeus dan Hermes yang menyamar menjadi manusia. Tapi tidak ada manusia yang memberikan perhatian kepada dua dewa ini, kecuali keluarga petani yang namanya Filemon. Nah, akhirnya dewa Zeus dan Hermes ini menjadi murka dan menumpas semua penduduk kota Listra, kecuali keluarganya Filemon dan istrinya Baucis. Ketika Filemon dan Baucis itu pada akhirnya mati, saudara, setelah sekian lama, maka mereka ini akhirnya menjadi dua pohon besar
yang indah. Ini legenda pada waktu itu. Nah, pada zaman Rasul Paulus, penduduk Listra kali ini tidak mau kecolongan lagi. Mereka ini mengira Paulus dan Barnabas ini adalah dewa Zeus dan Hermes yang sedang menyamar menjadi manusia. Jadi mereka harus memberikan servis yang bagus, perhatian yang bagus, yang memuaskan, supaya mereka jangan murka lagi seperti dulu. Itu sebabnya, saudara, Paulus dan Barnabas disembah-sembah seperti dewa, lengkap dengan berbagai ubo-rampenya, bunga-bunga, bahkan korban-korban diberikan kepada mereka, plus puja dan puji yang begitu luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah Paulus dan Barnabas senang ketika dipuji seperti itu? Mungkin bagi beberapa orang mereka mengambil kesempatan seperti ini. Tapi Paulus dan Barnabas justru menolak perlakuan istimewa ini, karena mereka berkata, kami ini hanyalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kalian mau nyembah, sembahlah Yesus Kristus yang kami beritakan itu. Namun meskipun mereka menolak keras, orang-orang di Listra itu tetap menyembah dan memuja-muji mereka. Namun Anda perhatikan, peristiwa ini tidak berlangsung lama. Ketika itu, datanglah orang-orang Yahudi dari tempat lain menghasut penduduk kota Listra. Itu gosip, menjelek-jelekkan, fitnah, kasak kusuk. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam tempo sekejap, sikap mereka ini berubah drastis. Tadinya luar biasa, dahsyat, yes, welcome. Ketika ada orang-orang yang nggak suka kepada pelayanan Paulus datang, orang-orang di Listra jadi benci, bahkan melempari dua hamba Tuhan ini dengan batu. Nah, saudara, di sini kita lihat betapa mudahnya dan cepatnya sikap manusia itu berubah. Ada orang yang berkata, antara benci dengan cinta itu kadang bedanya seperti setipis rambut. Orang yang lagi cintanya luar biasa, tiba-tiba kena sesuatu, jadi bencinya luar biasa. Demikian juga sebaliknya. Jadi perasaan hati manusia itu tidak bisa dipegang. Kenapa? Gampang sekali berubah. Coba kita lihat hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Yerusalem kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus datang masuk di Yerusalem dengan keledai, penduduk Yerusalem berkata, Hosana, Hosana, pakai daun-daun palem. Welcome, welcome Yesus, haleluya. Tapi tidak berapa lama kemudian, orang-orang yang sama ini, dengan mata yang merah, dengan penuh kebencian, berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Waduh, saudara, kita lihat ya, bedanya luar biasa. Berapa hari yang lalu, selamat datang, Hosana, Hosana. Setelah para ahli Taurat bikin ini, bikin itu, isu ini, isu itu, dari Hosana jadi Hosana, Hosana, salibkan dia, salibkan dia. Wow, perubahan sikap yang luar biasa. Nah, kita lihat beberapa sebab kenapa sikap manusia bisa berubah. Satu, karena dihasut.
Lihat ya, fitnah atau hasutan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Tapi saudara, firman Tuhan juga mengatakan seperti ini. Matius 12:36, baca bareng, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Hati-hati tuh dengan apa yang keluar dari mulut kita. Karena hasutan, fitnah, suami istri bisa berantem. Karena hasutan, karena fitnah, satu perusahaan bisa pecah. Bahkan gereja bisa kacau balau. Keluarga bisa hancur. Karena apa? Ini loh, the power of cangkem ini loh. Hasutan itu loh. Kelihatannya, wah nggak apa-apa, biasa aja. Tapi, nah ini. Karena fitnah, hasutan terus-menerus diberikan. Yang palsu itu seolah-olah jadi kebenaran. Dan banyak sikap yang baik berubah menjadi buruk akibat hasutan ini. Itu yang pertama. Nah, saya ajak kita untuk mengingat bagaimana umat Israel yang dihasut 10 pengintai. Sehingga mereka akhirnya bersungut-sungut kepada Allah. Hanya Yosua dan Kaleb yang berkata positif. Sementara yang lainnya, waduh, gak bisa masuk tanah perjanjian, kita pasti mati, kita pasti kalah. Kita ini seperti belalang yang diinjak oleh orang-orang enak di Kanaan sana. Akhirnya kurang lebih 3 juta orang-orang Israel ketakutan, menangis pada malam itu. Karena apa? Dihasut 10 pengintai yang kurang iman. Hati-hati terhadap hasutan-hasutan seperti ini. Lalu yang kedua, saudara, sikap bisa berubah karena kecewa. Kecewa kenapa? Karena dalam hidup ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tadinya berharap, ya, cowok cewek pacaran, nanti kalau kamu nikah sama saya, kita bisa punya rumah yang bagus. Kemudian menikahlah 2 sejoli ini. Tapi setelah menikah 5 tahun, bahkan 10 tahun, rumah masih ngontrak saja. Istrinya merasa jengkel kepada suaminya, merasa tertipu, merasa gelo, kecewa. Dulu janjinya mau menikahi saya bisa kasih rumah, ternyata kontrak terus sampai sekarang. Kecewa. Tadinya sayang kepada suaminya, mulai uring-uringan terus. Mulai nggak mau melayani suaminya dan cekcoklah rumah tangga ini. Karena apa? Karena kecewa. Ada lagi orang kecewa karena iming-iming. Ada seorang yang sudah bekerja di satu perusahaan, kerja dengan baik, karakternya baik, performance-nya juga baik, kemudian ada headhunters, orang-orang yang mencari talenta-talenta yang bagus untuk di-hire perusahaan-perusahaan. Nah, si A ini ditarik dengan janji, nanti kalau ikut perusahaan kami, maka kamu dapat fasilitas rumah, mobil, sekolah anak-anak, dan lain sebagainya. Wah, nyenengke ya. Akhirnya, si A ini pindah dari perusahaannya yang lama ke perusahaan yang baru. Karena apa? Iming-iming. Tapi setelah pindah, setahun, 2 tahun dia ada di sana, ternyata apa yang dijanjikan tidak menjadi kenyataan. Kecewa. Dan berubahlah kinerjanya. Tadinya bagus, menjadi sangat buruk. Ada lagi saudara,
orang berubah sikap karena tergiur. Ketika ada tawaran lain yang dipandang lebih baik, maka sikapnya bisa berubah dengan sangat cepat. Tadinya ada seorang karyawan yang jujur, tapi ketika dia merasa, ya hidup saya cuma begini terus, ada tawaran, yuk menjadi pengedar narkoba. Wah, gede nih duitnya. Tergiur, keuntungan singkat, kerja yang mudah, dia gak pikirkan resikonya. Sampai akhirnya hidupnya hancur karena tergiur itu. Saya pernah melihat satu tayangan di Net Geo TV tentang Lock Abroad, di penjara di luar negeri. Dikisahkan ada seorang pemuda Yahudi yang taat kepada agamanya, ia diajak temannya untuk menjadi penyelundup narkoba ke Brasil. Nah, pada waktu dia lakukan misi itu, ternyata dia tertangkap. Dan ketika dia tertangkap, dia sungguh sangat menyesal. Kenapa ya saya ambil pekerjaan seperti ini? Kenapa saya dulu tergiur? Kenapa saya nggak mikir resikonya? Dan ketika dia harus menjalani penjara yang cukup lama di luar negeri, di Brasil itu, dia belajar banyak sekali hal tentang kehidupan. Dan ketika akhirnya dia bebas, dia pulang ke Amerika, karena memang tinggalnya di Amerika, dia membangun satu yayasan yang isinya apa? Dengan yayasan ini kita akan berperang melawan narkoba. Dia sudah belajar dari kesalahannya. Dia tidak lagi tergiur keuntungan cepat, namun dia belajar pelajaran pahit di situ. Dan berapa tahun hidupnya harus terbuang sia-sia karena kebodohannya. Kemudian saudara, ada orang yang berubah sikap karena disinformasi. Menurut Wikipedia, disinformasi itu apa? Informasi palsu atau hoax yang sengaja disebarkan untuk menipu orang-orang yang polos dan mengadu domba satu dengan yang lain. Nah, perhatikan, akibat orang menerima disinformasi atau informasi yang salah, informasi yang berat sebelah, informasi palsu, maka sikap hati seseorang bisa berubah dari suka menjadi enggak suka, bahkan lebih ekstrim lagi menjadi benci. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita harus menyaring segala macam informasi yang kita terima di dalam hidup kita. Jangan telan mentah-mentah. Kan ada yang disebut dengan cross check. Jangan satu pihak saja yang didengar. Tanya kepada pihak yang lain. Cross check sehingga kita mendapatkan informasi yang balance dan tidak tertipu informasi palsu. Demikian juga ada orang yang berubah sikap ketika ditegur kesalahannya. Banyak loh saudara orang yang ketika ditegur ngamuk, marah, berubah sikap, tadinya setia jadi benci. Contoh siapa? Yudas ditegur Yesus. Kamu ini gak tulus ya, kamu ini mencuri, bertobatlah. Dia marah. Akhirnya dia menjual gurunya sendiri. Mari kita teladani Daud. Ketika ia berdosa, berzina dengan Batsyeba, Nabi Nathan datang menegur Daud yang adalah seorang raja. Daud ini hebat saudara.
Meskipun dia punya kesalahan, tapi ketika dia ditegur oleh seorang hamba Tuhan yang sederhana, Nabi Nathan, dia gak mentang-mentang raja, kemudian menghukum Nabi yang dikirim Tuhan, tidak. Tapi dia justru turun dari tahtanya. Dia nangis di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Saya angkat 2 jempol kepada Daud yang punya hati teachable, mudah untuk diajar dan kembali kepada Tuhan. Lalu saudara perhatikan, nah ini seperti saya katakan tadi, orang bisa berubah sikap karena serakah seperti Yudas. Karena iming-iming uang, seseorang bisa berubah sikap. Tadinya setia menjadi tidak setia, bahkan Yudas menjual Tuhan Yesus demi 30 keping uang perak. Dan saudara, nah ini, karena waktu orang juga bisa berubah. Anda perhatikan, waktu adalah alat yang paling baik untuk menguji sebuah relasi. Dalam jangka panjang akan kelihatan apakah seseorang itu berubah sikapnya atau enggak. Waktu itulah yang akan menguji kualitas seseorang. Jadi saudara, setelah kita melihat penyebab-penyebab kenapa orang bisa berubah, lalu solusinya bagaimana dong? Nah ini, perhatikan. Kita harus memeriksa hati kita. Apakah kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Jangan sampai saudara, di dalam hidup kita ini kita berusaha menyenangkan orang lain sehingga kita ini melupakan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kita sendiri tidak sehat. Dan cek apakah di dalam setiap tindakan serta keputusan kita, motivasinya benar apa enggak? Jangan sampai motivasi kita salah di hadapan Tuhan. Tentu ini semua tidak mendatangkan berkat. Perhatikan gambar ini saudara, ini gambar yang sangat populer sekali. Orang selalu ngomong tentang kehidupan orang lain. Ini ada seorang bapak dengan istrinya mau jual keledai ke pasar. Pada waktu itu awalnya 2 orang naik keledai. Ketemu sama penduduk. Dan mereka katakan, wih dasar manusia-manusia yang tidak punya peri kebinatangan. Sakno toh itu. Begitu kurus keledainya dinaikin 2 orang. Kalian pembunuh nih. Kasihan nih penyiksa binatang. Akhirnya salah satu turun dan ibunya yang turun. Dan mereka terus berjalan kembali. Saudara, ketika mereka terus berjalan, ketemu orang lagi. Ngomong apa enggak? Komen apa enggak? Komen. Di komen apa? Ini yang laki ini payah nih enggak menghargai istrinya. Masa istrinya disuruh jalan kaki, dia enak-enak naik keledai, repot juga. Akhirnya ganti posisi. Istrinya yang naik keledai, suaminya yang jalan. Ketemu orang lagi. Di komen apa enggak? Di komen. Apa komennya? Oh, ini istrinya ini kurang ajar sama suaminya, gak tunduk kepada suaminya, mau enaknya sendiri aja. Masa suami kepala keluarga, imam dalam keluarga disuruh jalan, gak bener ini. Akhirnya karena bingung, semua omongan gak ada yang bener, mereka menuntun keledai itu berdua jalan kaki. Ketemu orang, di komen apa enggak? Di komen lagi. Kan keledai itu binatang beban. Harusnya ya dinaikin. Lah kok malah dituntun. Wes goblok semua ini orang ini. Nah saudara, salah semua kan. Dari sini kita melihat saudara, satu hal yang penting. Dengar baik-baik. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Inilah prinsip hidup yang harus kita pegang. Kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Nah terus bagaimana? Kalau kita harus membuat keputusan, bagaimana? Dengar baik-baik nih. Sejauh engkau yakin bahwa tindakanmu
benar, sesuai dengan firman Tuhan, teruslah berjalan. Jangan hiraukan omongan orang yang hanya akan membuatmu kehilangan fokus. Ini yang namanya we cannot please everybody. Contoh yang jelas dalam sejarah adalah kisah Abraham Lincoln. Presiden ke-16 Amerika ini adalah seorang Kristen yang taat. Hatinya itu berpaut kepada firman Tuhan. Dan Abraham Lincoln ini sedih ketika melihat perbudakan yang terjadi di Amerika Serikat. Dan ketika ia menjadi presiden, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghapuskan perbudakan. Karena ia percaya bahwa semua manusia, apapun warna kulitnya, apapun rasnya, itu sama posisinya di hadapan Tuhan. Dan ketika ia memulai perjuangan ini, nah ini, ada yang mensupport dia, ada yang membenci dia. Ada orang-orang yang memberikan dukungan, tapi ada orang-orang yang berusaha menghentikan langkah-langkahnya. Sampai pada tanggal 14 April 1865, ada seorang pemuda yang namanya John Wilkes Booth menembak mati Abraham Lincoln ini. Dan orang ini gugur di dalam perjuangannya untuk menghapuskan perbudakan. Namun, pengorbanan Abraham Lincoln ini tidak sia-sia. Kita melihat begitu banyak perubahan yang terjadi di Amerika semenjak waktu itu. Jadi saudara, di sini kita lihat, we cannot please everybody. Yang penting kita ini jalan benar, meskipun ada resiko. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena selagi kita hidup, kita ini dipanggil untuk menjadi alat-alatnya Tuhan, supaya dunia diberkati dan berjumpa dengan Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Jadi inilah patokan kita ketika kita harus membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Asal kita ini sejalan dengan firman Tuhan, asal keputusan kita ini bermanfaat bagi banyak orang, serta memuliakan Tuhan, teruslah berjalan. Walaupun mungkin engkau sendirian. Ya, kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Kita harus membuat keputusan, kita harus membuat sikap terhadap berbagai hal dalam kehidupan kita. Kiranya ini boleh menjadi panduan kita supaya tidak salah langkah. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir, kita belajar apa dari peristiwa di Listra ini? Kita belajar bahwa Tuhan Yesus setia kepada mereka yang setia. Baca Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kembali ke kisah tadi, saudara, kita lihat. Setelah dipuja-puja oleh orang-orang Listra, maka orang-orang Listra itu berubah sikap menjadi benci karena fitnahan orang-orang Yahudi yang membenci Paulus. Sehingga Paulus dirajam batu. Begitu hebatnya sampai tubuhnya jatuh ke tanah. Tidak ada pergerakan apa-apa. Dan orang menyangka dia sudah mati. Pertanyaannya, apakah betul saat itu Paulus mati? Baca yuk, Kisah Rasul 14:20. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah Paulus,
lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Kita melihat saudara, luar biasa. Pada waktu murid-murid datang, mengelilingi Paulus, Tuhan bangkitkan Paulus secara ajaib. Gak ada bekas-bekas luka, gak ada bekas-bekas dirajam batu, organ-organ tubuhnya dipulihkan semua. Bahkan dia masuk kota dalam kondisi seger buger. Di sini kita melihat Paulus karena kesetiaannya kepada Tuhan menerima mujizat yang luar biasa. Perhatikan saudara, bagi mereka yang setia, Tuhan akan membelanya di masa yang sukar. Musa pun mengalami Tuhan. Kita lihat Bilangan 12 ayat yang ke-7. Hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kau tidak takut mengatai hambaku Musa? Musa ini mengalami pembelaan Tuhan ketika Harun dan Miriam berusaha memberontak kepada leadership-nya. Padahal saudaranya sendiri, saudara. Tapi karena Tuhan melihat Musa ini hambaku yang setia, dia bela hambanya ini. Justru yang mau memberontak nih, Harun dan Miriam, kena kusta dan dipermalukan luar biasa di hadapan semua orang. Prinsip yang harus kita pegang. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pun akan membela kita di masa-masa yang sukar. Jadi saudara, kita sampai pada kesimpulan, menjadi people pleasers, orang-orang yang berusaha menyenangkan semua orang itu tidak mungkin, mustahil, dan melelahkan. Pikiran jadi nggak sehat, hati jadi tidak sehat, hidup menjadi tidak tenang. Banyak dampak negatifnya. Lalu harus bagaimana? Kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Maka hidupmu akan menjadi kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Bagaimana caranya? Yang pertama, jadikanlah firman Tuhan pedoman hidup iman saudara. Yang kedua, carilah perkenan Tuhan lebih daripada manusia yang hatinya gampang sekali berubah-ubah. Dan yang ketiga, serahkanlah hidupmu kepada Allah yang setia, yang berkata, aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin, saudara. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan, senangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.